Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Nisa Aprila Sufrihatin dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan membuat lebih tepatnya mempresentasikan mengenai model basis data. Ini adalah tugas dari pelajaran basis data. Untuk tahu info lebih lanjutnya, check it out. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu. Secara harfiah, basis terdiri dari dua kata. Yang pertama basis dan yang kedua data. Basis sendiri dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang ataupun berkumpul. Sedangkan data yaitu representasi dari fakta dunia seperti manusia, barang, keadaan, ataupun peristiwa. Nah, dalam basis data ini ada yang namanya pemodelan data. Apa itu pemodelan data? Pemodelan data adalah sarana untuk melakukan abstraksi data atau bisa disebut tingkatan atau level bagaimana kita melihat data dalam sistem basis data. Kebanyakan model data memuat spesifikasi untuk operasi dasar dalam pengaksesan dan pembaharuan data. Pada perkembangan terakhir dikenal dengan istilah tabiat data pada pemrograman berorientasi objek. Nah, terdapat sejumlah cara dalam mempresentasikan model dalam perancangan basis data ini. Secara umum, pemodelan data ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, Object Based Logical Model, dan yang kedua, Record Based Logical Model. Nah, di dalam keduanya terdapat beberapa struktur atau hierarki basis datanya. Pertama, saya akan menjelaskan yang Object Based Logical Model terlebih dahulu. Dalam pemodelan ini, struktur atau hierarki basis data ini diilustrasikan berdasarkan objek. Model ini meliputi model keterhubungan entitas, model berorientasi objek, model data semantik, dan yang terakhir yaitu model data fungsional. Nah, sedangkan struktur atau hierarki basis data dalam Record Based Logical Model diilustrasikan berdasarkan record. Model ini meliputi model relasional, model hierarkis, dan model jaringan. Nah, agar lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan mengenai struktur-struktur dari Object Based Logical dan Record Based Logical. Yang pertama ada model entity relationship. Model data relationship ini adalah model data konseptual tingkat tinggi untuk perancangan basis data. Model data konseptual sendiri adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data.
transaksi pengambilan, dan pembaruan basis data. Ada 4 komponen entity relationship, yaitu ada entitas atau entity, kedua ada relationship, ketiga ada atribut, dan keempat ada constraint. Nah, entitas ini memodelkan objek-objek yang ada di perusahaan ataupun di lingkungan. Sedangkan relationship ini memodelkan tentang koneksi atau hubungan di antara entitas-entitas. Sedangkan atribut atau properti-properti ini memodelkan properti-properti dari entitas dan relationship. Yang terakhir ada constraint atau yang disebut batasan. Selanjutnya, setelah model entity relationship ada model berorientasi objek. Model berorientasi objek ini adalah paradigma pemrograman berdasarkan konsep atau objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau atribut serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur. Selanjutnya ada model semantik. Nah, model semantik ini hampir sama dengan model entity relationship, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol namun dinyatakan dengan kata-kata. Yang selanjutnya ada model fungsional. Model fungsional ini adalah bagian dari kategori online analytical processing atau bisa disingkat OLAP. Kenapa bisa disebut begitu? Karena terdiri dari konsolidasi hierarki multidimensi. Yang selanjutnya ada model relasional. Model relasional ini terdapat di record based logical model. Nah, model relasional ini adalah model database berdasarkan logika urutan pertama. Nah, model ini tuh dirumuskan oleh Edgar F. Schott pada tahun 1969. Pada model ini, seluruh data diwakilkan dalam bentuk tuple dan digabungkan dalam relasi-relasi. Selanjutnya, ada model hierarki. Model hierarki ini adalah model data di mana data tersebut diatur dengan tree. Selanjutnya, yang terakhir yaitu model jaringan. Model jaringan adalah model database yang diyakini sebagai cara fleksibel. Model jaringan adalah model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model jaringan ini memiliki fitur istimewa pada skema yang diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node, yang tipe hubungannya adalah kurva, yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한 번만